Selamat pagi, Pak Hombing. Pak Hombing ini ada-ada aja nih. Ya, tapi saya akan jelaskan, Pak. Ini penting banget, Pak Hombing. Ya, burung-burung yang berkicau ketika ketemu sangkar-sangkar yang lain, itu burung-burung pemikat, Pak Jes. Dan banyak peminat tuh yang begitu-begitu. Pak Hombing nakal. Pak Hombing nakal. Ya, burung-burung yang berkicau itu adalah impian para paksu. Ya, laki-laki rata-rata punya impian yang sama, burungnya berkicau. Dan memang Tuhan ini memberikan satu anugerah yang sangat luar biasa. Laki-laki punya kesempatan yang hebat dalam kehidupan ini, bahwa laki-laki burungnya akan terus dan tetap berkicau dan perkasa, bahkan sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Oh, itu luar biasa itu ya. Itu burung-burungnya Pak Su berkicau yang gembira. Cuman permasalahannya kadang-kadang niat hati memeluk gunung tapi tenaga nak mampu. Umur 35 tahun laki-laki mengalami penurunan dan perempuan juga sama. Sehingga perempuan akan menghadapi yang namanya menopause, dan itu adalah penyakit psikologi sebetulnya, bukan penyakit fisik. Terus kemudian laki-laki akan mengalami yang namanya prostatis. Katanya laki-laki kena prostat kalau beginiannya kurang, ya. Kalau burungnya jarang ketemu sangkar. Enggak juga, bukan itu kalau saya bilang, tapi karena psikologi lagi. Ya, masalah psikologi. Jadi semakin lama usia pernikahanmu, Jess, maka semakin banyak konflik yang akan terjadi di dalam hidupmu. Setuju enggak? Konflik yang terjadi dalam hidupmu, dalam kehidupan burung-burung berkicau dan sangkar burung yang terbuka, itu berpengaruh kuat terhadap mindset psikologi hidup. Sehingga laki-laki dan perempuan sama saja akan burungnya berkicau yang gembira ketika dia ketemu sangkar di luar. Demikian juga dengan sangkar-sangkar burung yang ada di rumah ketika ketemu dengan burung-burung di luar. Dan kalau mau jujur, dalam sebuah penelitian, wanita lebih banyak berselingkuh ketimbang laki-laki. Kalau mau jujur, karena kalau laki-laki selingkuh pasti ketahuan. Tapi kalau wanita selingkuh hampir tidak bisa dideteksi. Nah, itu kamu cek sendiri ya. Saya tidak akan mengupas itu ya. Nanti banyak yang marah nanti masalahnya. Termasuk Bu Su saya juga akan marah. Ya, kalau saya sama Bu Su saya terbuka. Ya, terbuka banget. Jadi omongan-omongan jorok di rumah itu antara saya dengan dia itu tidak ada batas. Itu yang saya lakukan, sehingga ketika urusan kicau burung bernyanyi dan sangkar burung yang terbuka, itu kami menikmati, tidak ada masalah dalam kehidupan kami. Nah, hati-hati kalau kamu suka banget dengan sangkar burung yang berkeliaran di luar sana. Tidak tahu itu karena selingkuhan, atau tidak tahu karena itu sangkar burung liar, atau saya tidak tahu apakah itu sangkar burung jebakan, saya tidak tahu. Tapi untuk kamu yang punya burung-burung yang suka berkicau di luaran sana, hati-hati ketika kamu menemukan sangkar di luar. Demikian juga dengan sebaliknya. Hati-hati dengan sangkar burung yang kamu punya, yang kemudian ketemu sama burung-burung di luar. Saya punya teman satu, ya, dia punya keahlian. Saya tidak akan sebutkan itu. Dia punya keahlian dan dia terkenal, ya, untuk bicara masalah kulit dan kelamin. Itu tingkatnya tinggi dia. Dan yang luar biasa, pasien-pasiennya dia itu adalah orang-orang terhormat. Dan Jess, kamu tahu nggak di handphonenya dia, ketika ditunjukkan ke saya, itu isinya, itu burung begitu banyak yang bermasalah. Ada yang ngiler tanpa berhenti, ada yang bernanah tanpa bisa ditempel, dipegang, ada yang berkutil sepanjang batangnya, ya, sepanjang lehernya burung itu, ada yang berkutil di kepalanya, ada yang pecah di kepalanya. Itu semua karena apa? Karena ketemu dengan sangkar burung yang salah. Dan itu terjadi di Jakarta ini, ngetop banget. Ya, hati-hati di situ. Kamu harus paham di situ. Makanya yang pemilik sangkar burung, hati-hati, jangan mau sembarang burung masuk ke sangkarmu. Kamu tidak pernah tahu itu burung habis makan apa, habis masuk ke sangkarnya siapa. Hati-hati. Ya, buat kamu yang punya burung, ya,
kamu hati-hati juga, jangan sembarangan masuk ke sangkar burung yang tidak jelas. Karena belum tentu itu sangkar burungnya steril, belum tentu sangkar burungnya baik. Bisa jadi kamu terjebak di dalam sangkar burung itu. Sehingga menguras keyakinanmu, menguras harta bendamu, dan kamu disebut sebagai gadun. Dan kamu yang punya sangkar burung disebut sebagai ani-ani, ya. Burung yang berkicau dan ketemu sama ani-ani, belum tentu dia punya satu ani-ani, saya kasih tahu. Dari caranya dia bisa ketemu sama kamu ani-ani, ya, yang punya sangkar burung saja, itu menunjukkan bahwa dia di tempat yang lain punya sangkar burung yang lain lagi. Ya, kalau kamu satu nggak pernah ketemu sama sangkar burung yang lain, hanya punya satu sangkar burung, nah kamu pasti menikmati kehidupan itu. Apalagi kamu minum racikan Mak Jin. Ini luar biasa ya nutrisinya untuk memulihkan masalah burung berkicau ini. Untuk pemilik burung-burung supaya berkicau. Kamu kalau udah seumur sama saya, ya 40 tahun ke atas, mulailah berpikir untuk kamu sehat luar dalam. Caranya bagaimana? Ikuti pola saya aja. Nanti kamu akan menikmati hasilnya luar biasa. Itu burungmu akan berkicau, itu seneng banget. Kamu tidak pernah mengalami yang namanya burung masuk dalam sangkar, mati di dalam. Kamu tidak akan pernah mengalami itu. Kenapa ya? Karena nutrisi dalam tubuhmu terpenuhi. Itu kata kuncinya. Mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, karbohidrat lengkap dalam tubuhmu. Jadi kamu tidak perlu minum obat-obat yang dijual di pinggir jalan itu. Hati-hati minum obat-obat kayak begitu, tahu-tahu kamu mati di atas ranjang. Nah, kalau kamu mati di atas ranjang dan kamu ada di sangkar burung yang salah, ya sesuai kamu. Ya, reputasimu seumur hidup hancur seketika. Ya kan kayak gitu kan beritanya tidak pernah muncul. Tapi buahnya itu di daerah salah satu pojok Jakarta itu buahnya yang seperti itu. Ya, caranya bagaimana, Pak? Caranya gampang. Untuk kamu memulihkan stamina vitalitasmu. Karena ini bicara masalah burung-burung berkicau dan sarang sangkar burung ya. Ya, yang saya pentingkan adalah burung yang berkicau, karena sangkar burung pasti siap meskipun dia mengalami menopause. Sangkar burung pasti siap. Apalagi kalau sangkar burungnya rajin minum racikan yuzu. Wah, itu membantu banget. Tidak ada sakit, licinnya tetap ya, pelumasnya tetap, sehingga pintunya kebuka, nggak keringkek gitu ya. Itu yang terjadi di situ. Nah, buat kamu yang punya burung dan kamu sudah mengalami yang namanya mati di dalam sangkar, nggak mau berkicau burungmu. Nah, coba cara hidupmu dirubah, ya, terutama pola makannya dirubah. Buatlah hidupmu setiap pagi kamu minum racikan Mak Jin. Minum racikan Mak Jin, terus kemudian minum D3K2 vitaminnya, minum royal jelly, liposomal glutathione, dan probiotik. Ya, saya ulangi ya. Minum racikan Mak Jin, ini kayak tadi saya minum racikan Mak Jin, ya. Ini. Jadi kamu akan menikmati kesehatan yang paripurna. Karena apa? Karena kamu tidak minum OBAT, tapi kamu minum suplemen. Nutrisi penuh. Minum royal jelly, ya, beli royal jelly sama Vira karena Vira yang jual. Terus kemudian liposomal glutathione, kemudian D3K2, sama satu lagi MCT. Probiotik. MCT-nya enggak usah, enggak apa-apa. Kecuali kalau kamu susah BAB, nah tambahin MCT. Nah, itu dia. Tapi kalau seandainya probiotik mau diganti dengan MCT, boleh enggak, Pak? Boleh, enggak apa-apa. Ya, itu dua itu bisa digonta-ganti. MCT, probiotik MCT itu bisa digonta-ganti. Enggak ada masalah. Nah, kalau kamu melakukan itu, maka itu akan memberikan kesehatan yang sangat luar biasa berhubungan dengan hormon dalam tubuhmu. Bangun tidur, minum racikan Mak Jin, siapkan 4 suplemen ini, kamu minum setiap hari. Nanti akan pulih dengan sendirinya, ya. Dan tidak sarapan ya. Pagi hari tidak sarapan. Tujuannya apa? Karena tujuannya kalau kamu bisa 8 sampai 16 jam kamu tidak makan, maka tubuhmu akan berhenti. Apa itu istilahnya? 4 jam kan lambung udah tidak mengunyah makanan. Ya, lambung tidak mencerna, lambung dan usus halus itu berhenti, tidak mencerna. Nah, setelah lambung berhenti tidak bekerja, maka insulin diturunkan. Nah, ini berarti gulanya udah total itu, diturunkan gulanya. Nah, ketika gula diturunkan, saat itulah maka sel akan makan sel. Ya, sel akan makan sel. Nah, kalau 18 jam tidak makan, kamu top banget.
Tidak sarapan, tidak makan malam. Itu kata kuncinya.